Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konseling dalam kurikulum sekolah. Dan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengertian kurikulum, dimensi, fungsi, dan peran kurikulum itu sendiri. Dalam dunia pendidikan formal, kurikulum ini memegang peran penting demi tercapainya kesuksesan belajar. Dan sering berkembangnya zaman, kurikulum ini sering mengalami perubahan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kurikulum itu? Apa fungsi, tujuan, dan komponen yang ada dalam kurikulum? Dan bagaimana sejarah kurikulum itu sendiri? Itu yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan berikut ini dan pertemuan ke depan. Oke? Kita masuk dulu tentang definisi kurikulum itu sendiri. Secara etimologis, kurikulum itu diartikan sebagai pelari atau tempat berlari. Kalau didefinisikan secara etimologis, suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan garis finish. Jika ditinjau dari segi istilah ini, dapat kita artikan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya, itu adalah yang disebut dengan definisi kurikulum di sini. Nah, di dalam dunia pendidikan, dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Jadi, kurikulum inilah yang membuat rencana dan mengatur tentang apa yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, kita lihat ada beberapa definisi dari beberapa pendapat atau beberapa pertama, menurut Hilda Taba, curriculum is a plan for learning, di mana kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Dan ada juga dari Creswell, Saylor, Edward, dan definisi yang lain. Ini di sini bisa dilihat apa definisi dari para ahli ini. Secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwasanya kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, di sini saudara harus bisa menghafal dan juga paham tentang apa pengertian kurikulum menurut Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Pasal 1 ayat 19. Jadi, di sana ada seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara. Jadi, kalau kita bicara kurikulum, ada yang sering mengatakan, kenapa masing-masing kurikulum ini berbeda cara yang digunakan. Nah, kurikulum di sini menyesuaikan pada si peserta didik dan juga lingkungan dalam dunia pendidikan tersebut. Nah, itu definisi kurikulum. Kalau dilihat dari definisi dari dimensi ide, kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Ide-ide apa yang atau bahan-bahan apa yang ditemukan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya itu akan menjadi bahan perkembangan pada kurikulum selanjutnya. Kalau pengertian dari dimensi rencana, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan. Ini seperti yang pengertian sebelumnya tadi. Jadi, kalau kita lihat dari pengertian secara dimensi aktivitas, di sini ada aktivitas guru dan siswa. Dalam dunia pendidikan ada guru dan siswa. Semua itu diatur oleh kurikulum. Bagaimana aktivitas guru
dan siswa dalam proses pembelajaran proses pembelajaran di sekolah. Kemudian dari dimensi hasil, ini dipandang sebagai hasil yang akan dicapai. Apa yang akan dicapai oleh kurikulum yang diinginkan, di mana tujuan kurikulum itu supaya bagaimana siswa ini menjadi warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif. Bagaimana nanti dari output yang dicanangkan oleh kurikulum tersebut mencapai hasil yang seperti itu. Nah, selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar berkontribusi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi, hasil yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan apa yang telah dirancang atau direncanakan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Nah, ini kurikulum ini berfungsi untuk guru sebagai pedoman. Jadi guru mempersiapkan segala macam persiapan untuk mengajar, itu berpedoman kepada kurikulum yang telah disediakan. Untuk kepala sekolah dan pengawas, bagaimana kurikulum yang ditetapkan itu menjadi pedoman dalam melaksanakan supervisi ataupun pengawasan. Fungsi kepada orang tua, masyarakat, dan siswa itu sendiri. Jadi, dengan adanya kurikulum tersebut, kelima unsur ini akan berpedoman terhadap kurikulum yang sudah dicanangkan. Di mana pada kurikulum sekarang ini, itu menyesuaikan juga dengan keadaan sekarang, sehingga guru akan melakukan proses pembelajaran berpedoman kepada kurikulum yang ditetapkan sekarang. Begitupun sampai kepada siswa. Nah, kemudian kepada siswa itu ada namanya fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Nah, itu sengaja tidak dilampirkan di sini, karena nanti saudara sebagai mahasiswa itu nanti mencari dari sumber yang ada, apa itu fungsi penyesuaian, apa itu fungsi integrasi, apa itu fungsi diferensiasi, apa itu fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik bagi siswa. Jadi, apa pengertian, pemahaman keenam fungsi kurikulum tersebut bagi siswa? Itu saudara cari nanti, boleh melalui referensi-referensi yang ada. Itu yang menjadi pemahaman yang baru nanti bagi saudara dalam diskusi berikutnya. Kemudian, kurikulum itu berfungsi sebagai di sini ini peran kurikulum ini. Ini peran kurikulum. Peran itu ada peran konservatif, bagaimana kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini pada generasi muda. Jadi, dalam metode pembelajaran, dalam mata pelajaran akan dimuatkan unsur-unsur nilai budaya. Kemudian perannya juga ada peran kreatif, bahwasanya harus mampu mengembangkan suatu yang baru. Jadi kurikulum tersebut menuntut adanya siswa ini yang aktif, siswa yang kreatif, sehingga dari segi fungsi tujuan kurikulum tersebut tercapai warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif tersebut. Kemudian peran kurikulum kritis dan evaluatif di sini, dengan adanya budaya yang hidup dalam masyarakat yang mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang masa sekarang. Perubahan kurikulum itu didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat
itu dan juga perkembangan dalam ilmu dan teknologi seni dan budaya, ini menuntut adanya perbaikan dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan dapat mempengaruhi nilai dan kebutuhan manusia yang selalu berubah dan juga berpengaruh dari luar. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum di sini, diharapkan ada juga perbaikan-perbaikan pada dunia pendidikan kita sekarang ini. Nah, itu adalah dari segi pengertian kurikulum sampai kepada fungsi kurikulum tersebut tadi. Yang menjadi bahan yang harus saudara pelajari dan juga harus saudara cari adalah pertama, boleh dicatat, fungsi kurikulum bagi siswa. Pertama, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Nah, keenam fungsi tersebut silakan saudara pelajari, kemudian saudara pahami, dan nanti akan saudara kumpulkan apa yang saudara dapat dari pemahaman keenam fungsi tersebut. Oke, itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Akan kita lanjut nanti dengan sesi diskusi. Dan jangan lupa dicari ke 6 fungsi tersebut, boleh menggunakan referensi apapun. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.